Terdapat beberapa pembahasan utama yang akan kami bahas, di mana kami mengambil 3 tanaman yang digunakan oleh masyarakat Tende untuk mengobati diare. Ada jambu biji, pala, padi, di mana kami akan membahas mulai dari identitas tanaman, penggunaan tradisional dan etnobotani, farmakologi dan fitokimia, keamanan penggunaannya, analisis potensi dan keterbatasan, serta formulasi ramuan fitoterapi. Teman-teman, diare sendiri merupakan kondisi kehilangan cairan dan elektrolit yang ditandai dengan buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan tinjauan cair, bisa disertai darah atau lendir. Nah, penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita yang angkanya itu cukup tinggi. Nah, pengobatan diare itu umumnya menggunakan obat sintetis, ada rehidrasi, antibiotik dan lain sebagainya. Nah, selain itu pengobatan terhadap diare juga memanfaatkan pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu daerah dengan penggunaan bahan alam cukup luas karena ketersediaan bahan alam tersebut sangatlah banyak dan mudah sekali dijangkau oleh masyarakat. Salah satunya itu ada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat memanfaatkan jambu biji, pala dan padi untuk mengatasi diare. Namun penggunaannya ini masih berdasarkan pengalaman masyarakat, belum ada data atau dukungan ilmiah yang kuat. Maka dari itu dilakukan pendekatan fitoterapi untuk mengetahui atau untuk mencari tahu bukti ilmiah terkait kandungan senyawa, efektivitas serta keamanan, sehingga penggunaan dari jambu biji, pala dan padi ini bisa dianggap aman dan efektif. Nah, ada pun beberapa tujuan yang ingin dicapai, di mana mulai dari mengidentifikasi terkait deskripsi tanaman obat, menjelaskan cara penggunaan secara tradisional dan etnobotani dari tanaman obat tersebut, lalu mengidentifikasi dan menjelaskan kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi dari tanaman obat, lalu memaparkan terkait keamanan dari penggunaan tanaman obat sebagai terapi diare, lalu menjelaskan juga terkait potensi dan keterbatasan dari tanaman tersebut, dan juga menyusun formulasi ramuan fitoterapi. Selanjutnya itu adalah identitas tanaman dari Kabupaten Ende. Nah, yang pertama itu ada daun jambu biji atau Pisidium buah Java. Nama lokalnya yaitu jambu biji, nama Indonesianya ada jambu biji, dan nama ilmiahnya itu adalah Pisidium buah Java. Untuk klasifikasinya, familinya itu adalah Myrtaceae, lalu genusnya ada Pisidium, dan spesiesnya adalah Pisidium buah Java. Bagian tanaman yang digunakan yaitu adalah bagian daun, lalu geographical source-nya, di mana tanaman ini berasal dari Amerika tropis, tumbuh baik di iklim tropis sampai subtropis, pada ketinggian 0 sampai 1500 mdpl, lalu toleran terhadap kekeringan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat Flores, yaitu Ende, Lio, Nataya, dan juga Dawe sebagai obat tradisional diare. Dibudidayakan secara turun-temurun dalam bentuk perkebunan rakyat dengan cara perbanyakannya itu menggunakan benih dari pohon induk yang sehat dan berumur 15 tahun ke atas. Lalu pemanenannya dilakukan saat buah matang fisiologis lebih dari 125 hari setelah fruit set, dengan masa panen sekitar 8-10 minggu dan umumnya terjadi 2 kali setahun. Pengolahan pasca panen, di mana pengeringan atau penghalusan simplicia, daunnya itu dimanfaatkan secara tradisional dengan direbus atau diseduh, sedangkan ilmiah dapat diproses melalui ekstraksi etanol untuk diambil aktivitas antioksidannya. Lalu untuk kelas morfologinya, di mana bentuk daunnya ini jorok atau ovalis, ujung daunnya tumpul atau obtusus, panjang daunnya membulat atau rotundatus, tepi daunnya rata, warna daunnya signal green, dan permukaan daunnya itu berkerut atau rugosus. Permukaan daun belakang itu kasar, panjang daunnya 11,2 cm, lalu lebar daunnya 5,7 cm. Lalu ada identitas tanaman dari Kabupaten Ende, yaitu biji pala, di mana nama lokalnya itu adalah pala, nama Indonesianya ada pala, dan nama ilmiahnya itu Myristica fragrans. Klasifikasinya dia termasuk famili Myristicaceae, lalu genusnya Myristica dan spesiesnya Myristica fragrans. Untuk bagian tanaman yang digunakan adalah bagian bijinya. Lalu tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku, tumbuh di daerah tropis lembab pada ketinggian kurang dari 700 mdpl, dan dimanfaatkan masyarakat Flores sebagai obat tradisional diare. Lalu budidayanya ini secara generatif dan juga vegetatif melalui perkebunan rakyat dengan perendangan benih digunakan untuk mempercepat perkecambahan. Lalu ada pemanenan atau waktu panen, di mana buah dipanen saat sudah masa petik dan ditandai dengan kulit dan daging buah yang membuka secara alami sehingga biji yang terbungkus fuli itu terlihat jelas. Lalu untuk pengolahannya, di mana biji palanya ini diolah secara tradisional dengan dibakar dan diseduh, lalu secara umum dia itu dilakukan pemisahan biji dan dilakukan pengeringan. Lalu untuk morfologinya, bijinya itu bulat atau juga bulat panjang. Lalu warna bijinya yang bagian tempurungnya itu coklat tua atau hitam kecoklatan, lalu permukaan bijinya itu licin dan dilindungi oleh tempurung yang keras. Lalu ada selaput biji atau fuli berwarna merah padam yang membungkus biji menyerupai jala. Lalu ada isi bijinya itu atau kernelnya berwarna putih saat segar dan menjadi coklat gelap saat sudah kering. Lalu berat basahnya itu rata-rata 8,55 gram, berat kering bijinya rata-rata 5,33 gram, panjang bijinya itu rata-rata 2,89 dan lebarnya rata-rata 2,30. Lalu selanjutnya itu ada tanaman padi atau Oryza sativa. Namanya padi, nama lokalnya, sedangkan Indonesianya padi. Nama latinnya yaitu Oryza sativa, dan bagian yang digunakan itu adalah bulir atau biji. Untuk klasifikasinya, familinya itu ada Poaceae, sedangkan genusnya Oryza dan spesiesnya Oryza sativa. Geografikalnya, padi ini merupakan tanaman pangan utama yang tumbuh luas di daerah daratan rendah hingga tinggi pada lingkungan lembab maupun beberapa varietas yang mentoleransi kekeringan. Di Indonesia termasuk Pulau Flores atau NTT, itu dibudidayakan sebagai bahan pangan pokok dan juga dimanfaatkan oleh etnis Ende, Lio, Nataya, dan Dawe sebagai pengobatan tradisional untuk mengatasi diare. Lalu ada budidayanya melalui seleksi benih, persemaian, penanaman, dan juga pemeliharaan dengan menggunakan pemupukan. Lalu ada waktu panennya, umumnya dilakukan sekitar 35 hari setelah berbunga, dan waktu panennya itu bervariasi menurut varietas. Untuk pengelolaannya pasca panen, pengeringan, untuk pengobatan tradisional, obat ini di Flores digunakan sebagai obat diare, di mana bulir padi itu diolah dengan cara digoreng, dihaluskan atau ditumbuk, lalu kemudian diseduh dengan air lalu diminum. Kalau umumnya hasil panennya itu dikeringkan hingga kadar airnya itu sekitar 13% untuk disimpan atau diproses menjadi beras. Untuk morfologinya, bentuk gabah itu bervariasi antara ramping itu lebih dari 3,0, sedang itu 2,1 sampai 3,0, dan lonjong itu biasanya 1,1 sampai 2,0. Ukuran gabahnya itu umumnya tergolong gabah panjang, yaitu 6,61 sampai 7,50 mm, atau sedang itu 5,51 sampai 6,60 mm. Lalu ada permukaan gabah, di mana dapat memiliki bulu ujung gabah atau awan, atau tidak ada sama sekali. Lalu warna gabahnya itu atau sekamnya itu kuning jerami, kuning emas, atau berwarna ungu. Lalu bobot gabahnya itu, bobot 100 butir gabah itu kisarannya 2,76 gram hingga 3,17 gram. Lalu warna beras atau bulirnya itu putih, merah, atau hitam, atau ungu tua, tergantung pada regimen dari antosianin di dalamnya. Lalu bentuk malainya dapat bersifat agak tegak lurus, agak terkulai, hingga sangat terkulai. Sekian, terima kasih.
Baik, kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai penggunaan tradisional dan juga yang berbotani. Yang pertama itu untuk tanaman jambu biji dengan nama latin Psidium buah Java, di mana bagian tumbuhan yang digunakan yaitu bagian daunnya. Jadi untuk pengolahannya itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan dekokta atau rebusan, di mana dapat diambil 2-5 lembar daun muda yang akan direbus dalam kira-kira 2 gelas air, dan rebusan tersebut akan dilakukan hingga tersisa 1 gelas air. Kemudian hasil rebusan tersebut akan dikonsumsi selagi hangat. Yang kedua itu ya dengan metode tumbuk atau perasan, di mana daun jambu biji itu akan ditumbuk, kemudian akan ditambahkan dengan air matang, dan air tersebut akan disaring dan dapat diminum 3 kali sehari. Kemudian yang ketiga itu dengan seduhan, di mana daun jambu biji yang telah dikeringkan akan digiling secara kasar, kemudian akan diseduh menyerupai teh. Kemudian untuk dosisnya itu, air rebusannya itu dapat diminum 2-3 kali sehari selama gejala berlangsung. Dan untuk kearifan lokalnya, jadi daun jambu biji ini dianggap sebagai karunia ilahi, sehingga proses pemetikan daun ini sering disertai dengan doa dan juga ucapan syukur, khususnya jika digunakan untuk anak kecil yang sedang sakit. Kemudian untuk inovasi sediaan itu, sediaan tradisional atau air rebusan ini rasanya kurang akseptabel atau kurang diterima rasanya, khususnya pada anak-anak, sehingga untuk pengembangan modernnya itu dapat dilakukan tablet dispersible untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada anak. Yang berikut itu untuk biji pala dengan nama latin Myristica fragrans, di mana pengolahannya itu biji palanya itu dapat dibakar, lalu dapat diparut, kemudian diseduh dengan air hangat dan juga diminum. Kemudian ada yang kedua itu seperti teman-teman sudah tahu, biasanya biji pala itu sebagai pewangi. Jadi biji pala dapat diparut dan dapat dicampur ke dalam produk herbal ataupun biasanya makanan dan minuman, contohnya itu dapat ditambahkan ke dalam sup. Untuk dosisnya itu bagian biji pala itu akan diparut seperempatnya ataupun dapat diparut hingga didapatkan secubit serbuk, kemudian serbuk tersebut diseduh dengan air. Untuk kearifan lokalnya, jadi biji pala itu dalam tradisi masyarakat Ende memiliki bau yang kuat, atau biji pala merupakan rempah yang berbau kuat, sehingga masyarakat setempat memandang biji pala itu sebagai obat panas, di mana obat panas tersebut yang cocok untuk penyakit dengan gangguan pencernaan. Kemudian untuk inovasi sediaannya, penelitian Abdullah dan teman-teman tahun 2003 itu telah menginovasikan minyak biji pala yang akan diformulasikan menjadi sediaan emulsi gel yang stabil secara fisik dengan variasi konsentrasi karbopol sebagai geleng agentnya, di mana ini untuk penggunaan topikal. Kemudian yang ketiga itu untuk padi atau dengan latin Urisia sativa, di mana penggunaan tradisional itu masyarakat Ende mengolah bulir padi dengan cara digoreng atau disangrai, kemudian dihaluskan menjadi serbuk, dan serbuk tersebutlah yang akan diseduh dan juga diminum. Nah, untuk dosisnya itu ini yang didapati untuk dosis dewasa, di mana dapat diambil segenggam bulir beras, kemudian akan dihaluskan dan dilarutkan dengan 2-3 gelas air, dan untuk penggunaannya itu dapat digunakan 2-3 kali sehari. Dan untuk kearifan lokalnya, padi itu digunakan dalam upacara adat Mbama yang dilakukan oleh suku Ende setiap tahun sebagai hubungan atau sebagai simbol hubungan manusia dengan alam dan juga leluhur, dan juga sebagai identitas budaya. Nah, untuk inovasi sediaan yaitu ada air tajin atau air beras itu sendiri, di mana ini telah terbukti aman dan efektif sebagai larutan rehidrasi oral untuk pengobatan diare dan juga dehidrasi ringan hingga sedang, di mana biasanya kita tahu larutan rehidrasi itu dapat dilakukan dengan infus intravena ataupun dengan laktat, di mana inovasinya itu dapat digunakan air tajin ini sebagai rehidrasi oral. Baik, selanjutnya kita masuk pada farmakologi dan fitokimia. Yang pertama itu tanaman jambu biji atau Psidium buah Java. Nah, kandungan senyawa aktif utamanya itu berupa quercetin, di mana quercetin dikonfirmasi sebagai biomarker utama untuk potensi anti diare dari daun jambu biji berdasarkan penelitian Liu et al. Tahun 2024. Nah, mekanisme kerjanya itu seperti tampak pada gambar di samping. Nah, di sini mekanisme quercetin dalam memberikan efek anti diare itu terdiri dari 3. Yang pertama melalui aksi antibakteri, yang kedua efek antiinflamasi, dan yang ketiga itu efek perlindungan dan perbaikan mukosa. Baik, langsung saja yang pertama itu mulai dari aksi antibakteri, di mana bakteri-bakteri penyebab diare itu terdiri dari Shigella flexneri, Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Nah, keempat bakteri ini yang nantinya akan membuat usus terinfeksi dan akhirnya akan memberikan diare. Nah, quercetin itu nantinya akan menghambat pertumbuhan dari keempat bakteri tersebut dengan cara merusak membran sel bakterinya, kemudian nanti akan menghambat replikasi DNA bakteri sehingga jumlah bakteri penyebab diare itu menurun. Kemudian yang kedua itu efek antiinflamasi, di mana quercetin akan menghambat aktivasi jalur NF-kB sehingga produksi sitokin proinflamasi seperti IL-6, TNF-alfa, IL-1 beta itu menurun, yang akhirnya akan menyebabkan peradangan di mukosa usus pun menurun juga. Nah, yang ketiga itu efek perlindungan dan perbaikan mukosa, di mana quercetin di sini akan meningkatkan nitrik oksid atau NO sehingga akan membantu memperbaiki jaringan usus atau penyembuhan mukosa usus, lalu meningkatkan penyerapan air dan menurunkan sekresi cairan ke lumen usus. Nah, kombinasi dari 3 efek ini yang nantinya akan menghasilkan efek klinis berupa anti diare, sehingga nanti frekuensi diare akan menurun, kemudian kadar air feses berkurang, dan kesehatan keseluruhan itu meningkat. Nah, di sini ada bukti ilmiah pendukung dari jurnal Saputra dan kawan-kawan tahun 2024 tentang pengujian aktivitas ekstrak daun jambu biji sebagai anti diare terhadap mencit putih jantan yang diinduksi oleh Oleum ricini. Nah, berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal, ekstrak daun jambu biji menunjukkan aktivitas anti diare yang signifikan dibandingkan kontrol negatif, di mana dosis yang paling memberikan efek anti diare itu pada konsentrasi 400 mg per kilogram berat badan dibandingkan dengan dosis lainnya. Nah, penurunan frekuensi dan lama diare ini menjadi bukti ilmiah kuat bahwa kandungan flavonoid seperti quercetin bekerja sebagai anti diare melalui mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang berikut itu pala atau Myristica fragrans. Nah, kandungan senyawa aktif utamanya berupa sabinene, di mana senyawa ini merupakan salah satu minyak esensial yang paling banyak terdapat dalam biji pala, yaitu sekitar 27,7% yang termasuk dalam golongan senyawa terpenoid, khususnya monoterpe beraroma yang diambil dari jurnal Ashok Kumar et al. Tahun 2022 pada Mei. Jadi, mekanisme anti diare senyawa terpenoid dalam hal ini sabinene dalam biji pala itu melalui efek bakterisida atau kematian bakteri. Bakteri-bakterinya seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada Shigella flexneri, Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Nah, dimulai dari interaksi awal dengan membran dan dinding sel bakteri, di mana terpenoid itu dia sifatnya lipofilik atau suka lemak, sehingga mudah berpenetrasi ke lapisan lipid membran sel bakteri. Nah, setelah masuk, senyawa ini akan berikatan dengan komponen lipid dan protein membran. Nah,
Setelah itu dia akan mengganggu integritas struktur membran sel sehingga permeabilitas membran itu meningkat dan terjadi kebocoran isi sel. Nah, yang kedua itu penghambatan biosintesis dinding sel atau peptidoglikan. Jadi dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglikan yang penting untuk menjaga bentuk dan kekuatan sel. Nah, terpenoid itu dia akan mengganggu aktivitas enzim yang berperan dalam sintesis peptidoglikan, misalnya transpeptidase. Nah, setelah itu dia akan menghambat pembentukan ikatan silang atau cross linking antar rantai peptidoglikan. Nah, tanpa dinding sel yang sempurna, maka bakteri akan menjadi rapuh dan mudah rusak. Nah, yang ketiga itu disrupsi keseimbangan ion dan metabolisme sel, di mana adanya kerusakan dari membran sel yang tadi akan menyebabkan keluarnya ion penting seperti K+ dan Na+, dan hilangnya gradien proton atau proton motive force yang akhirnya akan menghambat produksi dari ATP atau energi dan menghambat juga proses metabolisme esensial. Nah, akhirnya hal ini menyebabkan bakteri tidak dapat bertahan hidup. Nah, karena bakteri sudah tidak dapat bertahan hidup, maka terjadilah efek bakterisida atau kematian sel bakteri, di mana di sini sel akan pecah atau lisis kemudian mati. Jadi efeknya itu bukan hanya sekedar bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri saja, tetapi dia langsung pada efek bakterisida atau efek kematian bakteri. Nah, hubungannya dengan efek antidiare itu, hal-hal tadi itu dia akan mengurangi jumlah bakteri patogen di saluran cerna, kemudian akan menurunkan produksi toksin bakteri, kemudian akan mengurangi iritasi mukosa usus dan sekresi cairan berlebih, dan hasil akhirnya itu berupa frekuensi diare menurun, konsistensi feses membaik, dan kehilangan cairan dapat dicegah. Yang berikut itu bukti ilmiah pendukung, di mana di sini ada penelitian Herlina dan Nainggolan tahun 2023 tentang uji efek antidiare ekstrak biji pala pada mencit jantan Swiss Webster. Di mana berdasarkan jurnal tersebut, hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji pala memiliki aktivitas antidiare yang signifikan pada mencit jantan yang diinduksi oleh E. coli. Nah, dari 3 variasi dosis yang diuji, yaitu 5 mg per kilogram berat badan, 7,5 mg per kilogram berat badan, dan 10 mg per kilogram berat badan itu, dosis 7,5 mg per kilogram berat badan terbukti sebagai dosis yang paling optimal dalam memberikan efek antidiare yang ditunjukkan oleh perbaikan parameter diare yang paling efektif dibandingkan dengan 2 dosis lainnya. Nah, temuan ini menjadi bukti ilmiah bahwa ekstrak biji pala memiliki potensi sebagai agen antidiare terutama melalui efeknya dalam mengurangi gejala klinis diare akibat infeksi bakteri. Nah, yang berikut itu padi atau Oryza sativa. Jadi kandungan senyawa aktif utama yang terdapat dalam padi, khususnya pada dedak padi itu berupa serat makanan larut atau disingkat dengan SDF. Nah, SDF ini terdiri dari berbagai polisakarida dan oligosakarida, non-selulosa terutama arabinosilan dan beta-glukan. Nah, kandungan SDF tertinggi ditemukan pada beras putih yaitu sekitar 16,39%. Nah, untuk mekanisme kerja farmakologis senyawa aktif terhadap penyakit diare, di sini saya menggunakan jurnal untuk tanaman millet, dalam hal ini adalah dedak millet fermentasi. Karena untuk jurnal dari padi sendiri itu masih sangat terbatas dan saya sendiri tidak menemukannya. Nah, millet sendiri dia itu masih satu famili dengan padi, di mana familinya itu berupa Poaceae. Nah, jadi untuk mekanismenya itu di sini dimulai dengan induksi diare oleh zat inflamasi. Nah, di jurnal itu dia menggunakan zat inflamasi dari daun sena. Jadi paparan daun sena itu akan menyebabkan aktivasi respon inflamasi di saluran cerna. Nah, di sini dia akan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi seperti IL-6, IL-12 dan TNF-alfa. Di mana berdasarkan jurnal TNF-alfa itu dia akan meningkatkan permeabilitas dari sel endotel usus sehingga nantinya akan terjadi eksudasi cairan berlebih ke lumen usus dan akhirnya membuat feses itu menjadi cair yang berakibat pada diare. Kemudian IL-6 sendiri itu dia akan merangsang diferensiasi sel imun yaitu B dan T sehingga akan mempercepat reaksi inflamasi. Kemudian untuk IL-12 itu dia akan mengaktifkan sel TH1 dan neutrofil, kemudian terjadi degranulasi, kerusakan endotel dan jaringan serta gangguan mikrosirkulasi dan fungsi usus. Nah, tahap ini akan membuat efek inflamasi yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan pada mukosa dan peningkatan permeabilitas usus yang akhirnya menyebabkan diare. Nah, jadi mekanisme dedak millet fermentasi sebagai antidiare itu karena ada kandungan bakteri hidup tinggi yaitu sekitar 8,03 log CFU per mililiter dan juga karena adanya serat makanan larut atau SDF sekitar 12,14%. Nah, mekanismenya di sini tuh terdiri dari 2 cara. Yang pertama itu penurunan proinflamasi atau efek antiinflamasi. Yang kedua itu dengan meningkatkan sistem imun mukosa atau S3A. Nah, yang pertama terkait dengan efek antiinflamasinya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sitokin proinflamasi seperti IL-6, IL-12, dan TNF-alfa itu dia akan mengakibatkan radang pada usus yang nantinya berakibat pada diare. Nah, karena adanya kandungan SDF yang tadi, maka terjadi penurunan sitokin proinflamasi tadi. Sehingga aktivitasnya yang di sini, semuanya ini, menjadi menurun. Nah, semuanya ini berakibat pada inflamasi usus yang mereda, sehingga diarenya itu juga mereda atau berkurang. Kemudian yang kedua itu dengan meningkatkan sistem imun mukosa atau S3A. Jadi fungsi dari S3A sendiri itu ada mencegah adesi patogen, menetralkan toksin dan enzim patogen, menghambat invasi mikroba, dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Nah, mekanismenya itu dengan cara SDF tadi dia akan berikatan dengan bakteri patogen seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga nanti akan terjadi peningkatan peristaltik usus, peningkatan pergerakan fili, peningkatan aliran mukus yang akhirnya akan membentuk barier mukosa yang lebih kuat. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan inflamasi atau peradangan tadi dan peningkatan S3A, maka terjadilah penurunan kongesti mukosa, penurunan infiltrasi sel inflamasi, dan peningkatan integrasi mukosa usus, yang akhirnya akan membuat fungsi absorpsi dan barier usus kembali normal dan menyebabkan diare itu menjadi berkurang, atau bisa juga dikatakan akan mengobati diare tersebut. Adapun bukti ilmiah pendukung dari jurnal yang tadi, di mana berdasarkan hasil uji itu, pemberian dedak millet yang difermentasi secara signifikan menunjukkan efek antidiare pada model tikus yang diinduksi oleh daun sena, di mana hal ini ditandai dengan penurunan indeks diare dan penurunan laju propulsi usus dibandingkan dengan kelompok kontrol model, yaitu nilainya P kurang dari 0,05. Nah, selain itu terjadi penurunan kadar sitokin proinflamasi seperti IL-6, IL-12, dan TNF-alfa dalam serum serta terjadinya peningkatan kadar S3A pada mukosa usus yang menandakan perbaikan respon imun dan perlindungan mukosa usus. Nah, secara histologis, kerusakan fil usus juga membaik setelah perlakuan tadi. Nah, temuan ini menjadi bukti kuat bahwa bahan dari famili Poaceae seperti millet
Yang satu famili dengan padi, dia itu memiliki potensi aktivitas anti diare melalui mekanisme antiinflamasi, imunomodulator, dan perbaikan fungsi barrier usus. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada keamanan penggunaan. Yang pertama ada efek samping yang diketahui. Nah, untuk jambu biji, pada referensi yang saya temukan itu mengatakan bahwa dosis yang tinggi sekitar 400 mg per kilogram per hari itu bisa beresiko menyebabkan kerusakan atau toksisitas pada hati. Nah, jadi perlu diwaspadai untuk penggunaan dosis tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua itu ada pala. Dari referensi yang saya temukan itu mengatakan kalau mengonsumsi pala yang berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti pusing, kesemutan ataupun euforia. Terdapat juga efek halusinasi seperti gangguan persepsi ruang atau waktu ataupun merasa terlepas dari realita. Terus yang ketiga ada padi. Dari referensi yang saya temukan itu mengatakan bahwa konsumsi padi ini jarang menimbulkan efek samping, tetapi bisa menimbulkan efek samping pada anak bila ia mengonsumsinya dengan mengkombinasikan bersamaan dengan obat anti motilitas yang bisa menyebabkan sembelit ataupun kembung. Lalu yang kedua itu mengenai data toksisitas akut maupun kronik. Nah, untuk jambu biji, dari referensi yang sama yang tadi saya katakan bahwa ditemukan toksisitas akut untuk ekstrak daun jambu biji aman hingga dosis 5.000 mg per kilogram pada hewan uji tanpa menyebabkan adanya kematian. Kalau untuk toksisitas kroniknya itu mengatakan bahwa penggunaan 90 hari pada dosis 200 mg per kilogram per hari dinilai aman tanpa adanya perubahan histologis, hematologis maupun perubahan biokimia. Nah, untuk pala di referensi mengatakan untuk toksisitas akutnya bubuk biji pala pada dosis 20 sampai 80 mg umumnya tidak mematikan, tetapi dosis lebih sama dengan 5 gram dapat bersifat toksik dan juga dosis 5 sampai 30 gram dapat menimbulkan keracunan dengan gejala biasanya bisa hilang dalam 24 jam. Untuk toksisitas kronik, itu mengatakan bahwa konsumsi jangka panjang bisa beresiko menyebabkan gangguan pendengaran, kerusakan ginjal, toksisitas hati, dan perlambatan denyut jantung atau bradikardia. Nah, untuk padi itu hanya terlihat data toksisitas akut di mana ekstrak etanol katolbras hitam atau black rice bran atau BRB itu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda toksisitas akut pada tikus dengan dosis 2000 mg per kilogram. Lalu yang ketiga itu ada interaksi dengan obat konvensional. Nah, untuk jambu biji, di referensi itu mengatakan kalau konsumsi 200 ml jus jambu biji bersamaan dengan tablet zat besi bisa meningkatkan kadar hemoglobin lebih baik dibandingkan dengan tablet FE saja. Nah, efek ini itu biasanya berasal dari kandungan vitamin C yang membantu penyerapan dari zat besinya. Terus yang kedua ada pala di mana ekstrak kasar dan minyak asiri dari biji pala menunjukkan efek yang sinergis atau efek positif dengan antibiotik jenis ciprofloxacin sehingga kombinasi dari keduanya bisa meningkatkan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri penyebab diare. Terus yang ketiga ada padi di mana komponen katolbra seperti arabinoxilan atau mGN3 bisa mendukung terjadinya efektivitas kemoterapi misalnya dengan paclitaxel yaitu dengan meningkatkan aktivitas sel NK atau natural killer dan merangsang apoptosis atau kematian sel pada sel kanker. Lalu untuk kontraindikasi penggunaan itu yang pertama untuk jambu biji itu kontraindikasi dengan penderita diabetes dan hipertensi. Di mana ekstrak daun jambu biji memiliki efek antidiabetik dan antihipertensi sehingga dapat membantu menurunkan gula darah serta tekanan darah. Nah, penggunaannya bersamaan dengan obat medis perlu dilakukan pemantauan agar tidak terjadi penurunan yang terlalu drastis. Nah, untuk pala itu ada kontraindikasi dengan ibu hamil di mana tidak disarankan untuk ibu hamil karena berpotensi memicu keguguran terutama pada dosis tinggi. Kemudian ada untuk penyakit hati dan ginjal di mana penderita gangguan hati atau ginjal berisiko mengalami perburukan kondisi akibat potensi toksisitas biji pala pada dosis yang tinggi. Yang terakhir untuk padi itu untuk ibu hamil dan menyusui itu tidak ada kontraindikasi spesifik sebagai makanan. Bahkan untuk ibu menyusui pun harus terus dilakukan atau mengonsumsi selama episode diare. Jadi kita masuk ke dalam analisis potensi dan keterbatasan. Yang pertama itu adalah tanaman jambu biji. Nah, tanaman jambu biji ini memiliki potensi farmakologis yang luas, yaitu sebagai anti diare, di mana senyawa markernya itu adalah senyawa quercetin. Dalam pengembangan produk ini di wilayah NTT, tanaman seperti jambu biji ini memiliki daya adaptasi yang tinggi, sehingga dia itu cocok di wilayah NTT yang memiliki tanah yang kering dan radiasi surya yang melimpah, sehingga menjadikannya itu komoditas yang sangat berkelanjutan secara agrikultur. Nah, dalam proses pengembangannya itu terdapat kendala yang utama. Yang pertama itu adalah terbatasnya penelitian, di mana penelitian ini hanya dilakukan uji in vitro dan preklinis sehingga dosis optimalnya itu belum tervalidasi secara medis. Terus yang kedua itu variabilitas senyawa aktif dan standarisasi yang lemah. Terus yang ketiga adalah hambatan terhadap regulasi dan penerimaan percobaan pada praktisi kesehatan. Nah, di sini dapat dilakukan rekomendasi atau solusi. Yang pertama itu adalah melakukan uji klinis keberlanjutan sehingga menentukan dosis yang tergolong aman. Terus yang kedua itu adalah melakukan standarisasi budidaya sehingga senyawa dari tanaman ini standarisasi. Terus yang ketiga adalah pendekatan network farmakologi dan melakukan sertifikasi pada produk herbal. Nah, terus kita masuk ke dalam tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan pala, di mana tanaman pala ini secara tradisional digunakan untuk mendukung pencernaan dan mengobati diare. Di mana dalam pengembangan obat terstandar atau fitofarmaka, kandungan sabinene dalam minyak atsiri, pala menjadi parameter penting karena proporsinya itu cukup tinggi. Namun, keberlanjutannya di wilayah lahan kering seperti NTT ini menghadapi hambatan karena ketersediaan air sebagai faktor pembatasan utama. Mengingat pala ini membutuhkan curah hujan yang tinggi, nah lahan di NTT ini cenderung dikategorikan tidak sesuai atau sesuai jika didukung seperti dusung atau manajemen air yang intensif. Nah, dalam pengembangannya itu sama seperti tanaman sebelumnya, hambatannya itu yaitu keterbatasan data klinis. Nah, yang kedua itu adalah variasi komposisi dari tanaman tersebut yang belum standarisasi. Jadi, perlu dilakukan rekomendasi seperti penggunaan jumlah dosis yang aman dan hindari konsumsi dalam dosis yang besar. Terus yang kedua itu adalah strategi pengembangan di NTT, di mana mengingat NTT ini adalah wilayah lahan kering, jadi dilakukan investasi pada infrastruktur irigasi sehingga pemilihan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan. Terus kita masuk ke dalam tanaman yang ketiga adalah tanaman padi atau Oryza sativa, di mana tanaman padi ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi produk fitofarmaka, khususnya itu dalam bentuk minuman beras fermentasi, di mana minuman ini efektif mengatasi diare terkait penggunaan antibiotik.
Nah, meskipun wilayah NTT ini didominasi oleh ekologi lahan kering dengan keterbatasan air, nah keberlanjutan produktivitas padi ini tetap terjaga melalui implementasi metode seperti SRI dan penggunaan varietas unggul yang mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan, dan didukung infrastruktur berupa pembangunan embun untuk pemanenan air hujan serta penerapan sistem irigasi tetes yang efisien menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi pertanian padi di wilayah NTT. Nah, sama seperti sebelumnya, hambatannya itu adalah pada percobaan uji pada hewan saja dan uji pada laboratorium saja. Terus yang kedua itu adalah variasi kadar senyawa aktif yang berbeda dan belum standarisasi. Terus yang ketiga itu adalah banyak produk herbal yang didistribusikan tanpa evaluasi keamanan dan efikasi normal sehingga dapat meningkatkan risiko toksis. Terus solusi yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama itu adalah melakukan studi acak terkontrol untuk menentukan dilakukan studi acak terkontrol pada manusia sebelum merekomendasikan secara luas. Terus yang kedua itu adalah ekstraksi senyawa aktif agar senyawa tersebut standarisasi. Terus yang ketiga itu adalah penghindaran penggunaan herbal dengan obat sintesis agar yang ketiga itu adalah menghindari penggunaan obat herbal dengan obat sintesis sehingga tidak terjadinya risiko toksisitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke formulasi fitoterapi. Di sini kami menampilkan terkait formulasi sediaan tablet kunyah kombinasi ekstrak daun jambu biji dan daun gambir, di mana sediaan ini diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet kunyah. Sediaan ini dikunyah sebelum ditelan sehingga memudahkan penggunaan terutama untuk anak-anak dan lansia yang sulit untuk menelan tablet utuh. Nah, tablet ini dipilih karena bioavailabilitas yang lebih baik, onset kering lebih cepat, praktis tanpa air, serta stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sediaan rebusan. Maka dari itu dipilih sediaan tablet kunyah. Nah, untuk kombinasi senyawa aktifnya itu digunakan ekstrak daun jambu biji sebanyak 8 gram dan daun gambir sebanyak 3,2 gram, di mana daun jambu biji ini berperan sebagai antibakteri yang menghambat kontraksi usus, sedangkan untuk daun gambirnya itu membantu meningkatkan reabsorpsi cairan serta melindungi mukosa usus. Nah, kombinasi ini memberikan efek sinergis dalam mengatasi diare. Nah, selanjutnya itu bahan formulasi. Bahannya itu ada ekstrak daun jambu biji, ekstrak daun gambir, ada PVP atau polyvinyl pyrrolidone yang berfungsi sebagai bahan pengikat, ada magnesium stearat sebagai lubrikan, ada talkum sebagai pelicin, ada laktosa sebagai bahan pengisi, ada aspartam sebagai pemanis, dan ada aerosil sebagai bahan penyerap untuk mengontrol kelembapan. Nah, selanjutnya itu cara pengolahan. Nah, untuk cara pengolahannya itu dimulai dari proses ekstraksi bahan aktif yang menggunakan pelarut etanol. Nah, setelah proses ekstraksi akan dilakukan proses granulasi basah, di mana ekstrak yang sudah dikeringkan ditambah dengan laktosa sebagai pengisi, ditambah larutan PVP sebagai pengikat, dan diayak menggunakan MES 12-16 dan dilakukan pengeringan. Nah, setelah terbentuk granul, maka dilakukan evaluasi granul tersebut, uji kadar lembab, uji waktu alir, dan uji sudut tiap. Nah, setelah melalui proses evaluasi granul akan dilakukan proses pencaburan bahan tambahan, di mana granul yang sudah kering akan ditambahkan dengan magnesium stearat sebagai lubrikan, talkum sebagai pelicin, dan aerosil sebagai bahan penyerap. Lalu bahan dicampur sampai homogen. Nah, setelah melalui proses pencampuran akan bahan-bahan tersebut akan mengalami proses pencetakan menjadi tablet, di mana campuran granul itu akan dicetak menggunakan mesin pencetak tablet, di mana untuk bobot dari tiap tabletnya itu kurang lebih 300 mg per tablet. Nah, setelah tablet ini sudah dicetak, maka akan dilakukan evaluasi pada tablet tersebut, dimulai dari keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Nah, selain pengolahan tablet menjadi tablet kunyah, juga ada langkah-langkah pengolahan daun jambu biji sendiri secara empiris untuk mengobati diare berdasarkan etnomedicine di Kabupaten Ende dan beberapa daerah, di mana daun jambu biji itu disiapkan sebanyak 30 gram, sekitar 5-7 lembar, lalu dicuci bersih dengan air mengalir dan dibuat dalam bentuk rebusan. Daun jambu biji direbus sebanyak 30 gram dengan 1-2 gelas air hingga mendidih. Setelah itu disaring, dan air rebusan tersebut biasanya itu digunakan sebanyak 2 kali sehari untuk mengatasi diare. Nah, untuk cara penggunaan, tablet kunyah ini digunakan secara oral dengan cara dikunyah sebelum ditelan. Nah, untuk dosisnya sendiri belum ada penelitian lebih lanjut terkait dosis dan frekuensi penggunaan. Namun, apabila berdasar pada penggunaan empiris dari daun jambu biji sebagai anti diare, itu bisa digunakan kurang lebih 2 kali sehari. Namun, karena ini menggunakan ekstrak kering yang lebih terkonsentrasi, dosisnya itu harus disesuaikan lagi dan frekuensinya itu harus disesuaikan lagi. Jadi, diare sendiri masih menjadi salah satu penyakit yang prevalensinya itu tinggi di Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk mengobati diare, selain penggunaan obat sintesis, juga dimanfaatkan pengobatan tradisional. Contohnya oleh masyarakat di Kabupaten Ende, mereka memanfaatkan daun jambu biji, biji pala, dan bulir padi untuk pengobatan diare. Nah, berdasarkan kajian fitoterapi yang sudah kami paparkan, telah ditemukan beberapa bukti ilmiah terkait tentang senyawa aktif, mekanisme kerja, hasil uji seperti in vitro, in vivo, dan uji klinis. Namun, bukti-bukti ilmiahnya itu masih belum cukup atau masih terbatas. Maka dari itu, penggunaan ini masih ada potensi resiko seperti efek samping, interaksi, dan kontraindikasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Untuk disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait potensi, efektivitas, dan keamanan tanaman obat seperti jambu biji, pala, dan padi sebagai alternatif pengobatan diare. Jadi harus ada studi dan studi lebih lanjut lagi terkait manfaat dari ketiga tanaman tersebut. Selain itu, kedepannya itu disarankan juga untuk melakukan penelitian dan eksplorasi lebih lanjut lagi terkait potensi tanaman obat lainnya sebagai anti diare. Ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.